Assalamualaikum Merdeka. Baik para pemirsa sekalian, kali ini kita dapat berkesempatan kembali untuk berdiskusi bersama Syekh Az-Zaitun untuk mendapatkan update, kabar terkini dan juga berbagai informasi yang tentunya akan menjadikan pengetahuan dan ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, Syekh. Pada kesempatan ini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Syekh. Tentu yang pertama adalah kabar Syekh. Yang kedua karena kita juga kangen Syekh, terus juga menunggu pesan-pesan Syekh, terutama untuk wali santri. Itu dulu Syekh, silahkan. Terima kasih. Kalau wali santri kangen, Syekh juga sangat rindu kepada wali santri, khususnya dalam hari-hari seperti yang kita hadapi ini. Untuk itu Syekh Az-Zaitun berpesan pada seluruh wali santri agar tidak khawatir menghadapi situasi semacam ini. Perhatikan saja anak-anak kita yang ada di kampus supaya tenang, dan saudara-saudara wali santri juga supaya selalu dekat dengan santri yang sedang ada di kampus ini. Kemudian yang selanjutnya yang berhubung kait dengan keperluan-keperluan yang secara keperluan sehari-hari untuk santri maupun kewajiban-kewajiban wali santri kepada ma'had ini, supaya tata caranya dirubah. Kita menggunakan tata cara tradisional dulu, yakni bila ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada ma'had yang berhubung kait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, ini jangan menggunakan transfer ke bank yang sudah ditetapkan atau ke rekening yang sudah ditetapkan. Karena rekening kita, rekening Az-Zaitun, sedang ada atau realnya sedang ada pemblokiran. Namun percayalah bahwa tidak lama, karena lalu lintas keuangan di kampus kita ini adalah lalu lintas keuangan yang sangat-sangat sehat. Namun walau bagaimanapun, supaya dana-dana yang wali santri akan setorkan itu bisa dimanfaatkan, nah sebaiknya secara tradisional saja, setorkan tunai ke kampus, nanti diterima oleh bendahara. Mengapa seperti itu? Karena kondisi rekening kita yang terblokir atau diblokir, sedangkan kita di kampus ini memerlukan biaya yang harus berjalan. Nah, maka supaya tidak tersendat perjalanan pendidikan, nah Syekh minta atau Syekh berharap pada wali santri yang ada hubung kait dengan dana pendidikan, sekali lagi kita pakai cara tradisional saja, store tunai langsung ke kampus. Insya Allah itu akan baik untuk saat ini dan bisa efektif karena bisa digunakan baik untuk keperluan pendidikan maupun untuk kepentingan anak-anak kita. Anak-anak kita juga perlu buku, perlu ini, perlu itu. Nah, itu dikirim tunai saja.
diantar sambil melihat lingkungan ma'had supaya tahu perkembangan dari hari ke hari. Ini pesan untuk saudara-saudara, para sahabat wali santri, sabar menghadapi ini dan tekun untuk ikut bersama-sama mendidik anak-anak kita semua. Itu pesan untuk saudara-saudara wali santri. Itu saja. Alhamdulillah Syekh, demikian pesan-pesan untuk wali santri dan untuk kita semua. Berikutnya Syekh, ini hal yang sangat menarik yang ingin kita gali, ingin kita ketahui dari Syekh Az-Zaitun, yaitu tentang ilmu manajemen atau pengelolaan Az-Zaitun dari sisi pengelolaan aset dan keuangan, karena sejauh ini telah kita ketahui bahwasannya aset Az-Zaitun cukup besar dengan juga semua pengelolaannya, dan kita juga sudah bisa ketahui, bisa lihat bagaimana hal ini berjalan dengan baik dan sangat sangat bisa kita banggakan gitu secara bersama-sama, bukan hanya untuk Sivitas Ma'had Az-Zaitun, tapi juga untuk masyarakat sekitar, karena memang banyak sekali warga yang bukan hanya di lingkungan Az-Zaitun, tapi juga di sekitarnya itu juga bersama-sama terlibat dalam pengelolaan, pembangunan dan juga pertanian, contohnya di Az-Zaitun. Nah, ini ingin saya gali, kami gali Syekh. Mohon kiranya Syekh berbagi tentang manajemen atau pengelolaan Az-Zaitun dari sisi aset dan keuangan. Begini, ini harus bentuknya bentuk cerita. Karena ini hasil daripada pengalaman. Kemudian dipadukan dengan sensitivitas yang tinggi, maka jadi ilmu baru. Nah, maka ceritanya panjang. Jauh sebelum mendirikan kampus Az-Zaitun ini, Syekh punya pengalaman banyak dalam pendidikan yang dikelola oleh orang lain. Syekh membantu, entah itu jadi kepala sekolah, entah itu jadi guru, namun belum berdasar ide dan cita-cita Syekh. Ada satu ketika kita tatkala masih menjadi mahasiswa di UIN, dulu IAIN, itu saya sudah mulai menggagas adanya pendidikan masyarakat, yakni di lingkungan IAIN ketika itu belum seperti hari ini. Pemahaman lingkungan kampus, baik itu 3-4 desa ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, itu masih belum seperti apa yang ada di kampus UIN. Maka ketika itu Syekh mengadakan pengajian-pengajian ya sangat dasar sekali, agar mereka sadar bahwa beragama itu punya tuntunan. Nah, itu kita lakukan selama masuk ke UIN sampai selesai. Terkadang bersepeda, terkadang jalan kaki. Nah, itu kita lakukan. Karena apa? Karena kita punya suatu dedikasi untuk bersama-sama masyarakat di lingkungan UIN atau IAIN itu paling tidak bisa selaras dengan apa yang digagas oleh Institut Agama Islam Negeri di Ciputat ketika itu, sampai mendirikan tempat pembelajaran yang kita namakan ketika itu Madrasah Darussalam. Nah, itu muridnya adalah murid-murid SD
yang sudah kelas 3, kelas 4. Nah, kita berikan pembelajaran, tidak banyak yang kita berikan, yaitu membaca Quran dan sedikit-sedikit tentang sejarah Islam, cerita bentuknya itu, tapi yang intinya adalah membaca Quran, sehingga lingkungan ketika itu sangat tahu, kenal siapa yang kami dulu, Syekh dulu dipanggil di sana Ustadz Salam, karena nama Abdus Salam Rasyidi, terkenal Ustadz Salam. Beberapa desa yang kita adakan pembelajaran seperti itu. Namun karena ketika itu kemampuan Syekh untuk menggali pendanaan dan menetapkan tempat itu belum maksimal. Di tempat yang dekat Jakarta tentunya tidak punya kemampuan untuk membuat lokasi atau mencari lokasi yang bisa dimiliki itu. Belum punya modal ketika itu. Maka kita menggunakan rumah-rumah atau tempat yang dimiliki oleh masyarakat setempat sana. Namun alhamdulillah bisa berjalan. Pagi kuliah, siang hari mengajar, malam hari pengajian untuk orang tua, itu berjalan. Itu sebuah pengalaman. Setelah berkeluarga, selesai dari UIN atau IAIN, saya ketika itu mendekat dengan istri saya, artinya di kampung di Banten sana, dan ada lembaga pendidikan besar di sana yang namanya Matlaul Anwar. Lagi-lagi saya mendapat kepercayaan sebagai kepala sekolah, namun belum menentukan karena di sana ada organisasi yang mengaturnya. Maka paling banyak maksimal yang bisa dibuat oleh Syekh adalah memberikan pendidikan yang kisarannya adalah di tempat madrasah itu saja. Belum bisa bagaimana mencari dana, karena itu di bawah naungan organisasi, bagaimana untuk meningkatkan dan lain-lain. Karena kurikulum pada ketika itu tidak terlalu bersandar kepada kurikulum yang ada di departemen. Maka kurikulum dilakukan waktu itu sebagian besar digagas oleh organisasi. Nah, saya ketika itu mengambil pengalaman, satu, bagaimana menjadi kepala sekolah, bagaimana mendidik secara langsung. Waktu itu yang diberikan adalah tingkat aliyah. Nah, sudah setelah itu punya pengalaman, mendapat tugas dari pimpinan organisasi ketika itu untuk membentuk semacam pesantren yang bisa memadai lah, seperti pesantren yang telah maju. Karena kita punya gagasan dan kita sampaikan kepada Ketua Umum Matlaul Anwar ketika itu, bagaimana supaya ada pesantrennya yang maju. Karena murid-murid di Matlaul Anwar itu mesantren di tempat kiai-kiai yang terpencar-pencar. Nah, kita menginginkan adalah pesantren Matlaul Anwar. Nah, ketika itu almarhum Kiai Haji Uwais Abu Bakar selaku Ketua Umum memberikan tugas kepada Syekh untuk memulai melaksanakan gagasan pesantren modern Matlaul Anwar itu. Ditunjukkan tempatnya adalah dekat dengan kampus Matlaul Anwar yang di Pandeglang. Kemudian kita mulai menata dulu lokasi. Ternyata lokasi yang ditetapkan itu walaupun wakaf bersengketa dengan penunggunya atau nadhirnya. Nadhirnya mengatakan ini menjadi seperti ini lahan,
adalah usaha dari Nazir. Akhirnya belum bisa diselesaikan. Nah, keburu Syekh harus meninggalkan Matlabul Anwar karena ada tugas untuk ke luar Indonesia, yakni tugas dari Rabithah Al-Alam Al-Islami yang menugaskan ketika itu adalah Bapak Muhammad Natsir untuk tugas ke Malaysia. Di Malaysia tugasnya. Tentunya administrasi penugasan itu adalah dari Rabithah Alam Islami yang ada di Saudi, yang ketika Syekh tampil tahun 80 menjalankan tugas itu sekjennya adalah Syekh Ali Harkan. Kemudian tidak lama berganti oleh Syekh Sofat Amini. Nah, jadi mengalami dua sekjen karena tugas ketika itu hampir 10 tahun. Yang saya lakukan di Malaysia itu meneliti pendidikan, karena dalam cita-cita saya ingin membuat pendidikan yang bisa mewakili pendidikan Indonesia dalam spirit pesantren. Jadi setiap ada kesempatan itu meneliti pendidikan di Malaysia, kita teliti, karena Malaysia perhatian pendidikannya sangat tinggi. Pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah itu sudah berasrama. Kalau SD itu disebar kemana-mana, namun masuk ke menengah itu hampir semuanya boarding school. Nah, itu sudah mulai tertanam, oh ini pendidikan yang baik. Sehingga putra-putra Malaysia ketika itu tidak nampak mana yang golongan menengah, mana yang golongan bawah, mana yang golongan atas. Itu semua nampak sama. Karena begitu masuk ke boarding school, di sana ada tata cara hidup dalam boarding school. Namun ketika kita masukkan pengalaman itu dalam semangat dan dalam pikiran, oh ini harus negara yang melaksanakan. Sedangkan kita ingin bagaimana swasta atau orang per orang membuat dharma bakti di pendidikan yang untuk Indonesia Raya. Nah, kalau di Malaysia itu negara semua, sampai segala yang sekecil-kecilnya dibiayai negara. Dan bahkan tidak boleh ada pungutan apapun, walaupun itu untuk kepentingan umpamanya ulang tahun kemerdekaan dan lain-lain. Itu semua tidak boleh. Semua harus membuat anggaran belanja, kemudian diserahkan kepada sekolah, sekolah mengajukan kepada keuangan negara. Nah, itu maka semuanya bisa berjalan dan baik. Itu kita serap, pengalaman itu kita serap, sehingga terjadi yang kita ambil di dalam kehidupan pembelajaran di Malaysia. Ketika itu saya amati tidak ada pendidikan yang terarah nanti anak-anak itu menjadi menyalahgunakan kesempatan atau kasarnya rasuah. Nah, dari sejak dini itu. Nah, ini juga kita ambil pengalaman. Nah, kemudian ingin tahu perkembangan dunia luar, di luar Malaysia maksudnya, Syekh Langlang Buana. Mengapa bisa? Karena mendapatkan kesempatan. Jadi kalau tugas di Rabithah ketika itu, setiap tahun Syekh mendapatkan tiket, namun belum berupa tiket, masih dana, uang yang boleh kalau untuk Malaysia Jakarta itu cukup untuk 4 orang, namun itu kita gunakan untuk perjalanan, umpamanya kita ingin tahu Al-Azhar. Nah, kita berjalan dengan tiket itu
kemudian bisa untuk menginap dan lain sebagainya, berjalan-jalan di Mesir, maka kita bisa tahu, oh, pendidikan di Mesir seperti ini. Kemudian kita ingin tahu perkembangan di Turki, kita melihat ke Turki. Kita ingin tahu perkembangan pendidikan tinggi di Saudi Arabia, kita tidak melihat universitas yang di Riyadh, tapi yang di Madinah. Nah, itu yang biasa didatangi oleh kita yang di Indonesia ini. Sekolah di Madinah itu ya di Universitas Madinah itu. Kita ambil pengalaman, kemudian pembangunan kita lihat semuanya sampai ke Eropa. Katakan kita ke Spanyol. Mengapa Spanyol? Karena Spanyol punya sejarah Islam. Sampai ke, ya, kita tahu Barcelona, kita tahu Sevilla, kita tahu macam-macam itu. Alhambra, itu. Jadi tiap tahun ada mendapat tiket, kita gunakan perjalanan itu. Akhirnya pengalaman yang seperti itulah yang kita internalisasikan dalam pemikiran sehingga tumbuh bagaimana membangun pendidikan yang sifatnya kepesantrenan tapi sistem modern. Nah, di situ kita kembangkan satu ide pesantren spirit but modern system. Kemudian pengalaman-pengalaman yang lain tentang karakter, nah itu kita pahami. Masuk ke Madinah seperti itu, masuk ke Mesir seperti itu, ke Turki seperti itu, dan lain sebagainya. Kita gabungkan. Nah, inilah nanti keluar filosofi daripada pendidikan Az-Zaitun ini, keluar satu moto, yaitu Az-Zaitun pusat pendidikan, pengembangan toleransi dan perdamaian. Namun belum ada wujud Az-Zaitun. Itu masih melanglang buana, jalan-jalan itu. Sudah dicita-citakan itu. Nama Az-Zaitun pun belum ada, hanya pusat pendidikan. Namun pengembangan budaya. Jadi karena budaya itu diperjuangkan atau dilakukan dengan serius. Nah, budaya apa yang kita anggap paling penting ketika itu? Oh, ini budaya toleransi. Karena kita lihat toleransi kemanusiaan saja secara global ketika itu belum nampak toleran. Nah, ada kejadian ini, kejadian itu. Oh, ini harus masuk dalam pendidikan yang budayanya budaya toleransi dan perdamaian. Itu sudah tertanam. Nah, ketika itu masih di tahun-tahun 86 lah. Saya masih di Malaysia. Nah, tatkala di Malaysia, saya juga punya pengalaman. Diserahi oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi pimpinan masyarakat Indonesia di sana. Yang ketika itu namanya Perkisa, Perhimpunan Keluarga Indonesia Sabah Sarawak. Nah, dalam hal ini juga saya gunakan untuk penelitian kehidupan bangsa Indonesia yang ada di luar sebagai buruh, yaitu ada buruh pertanian, perkebunan, dan yang lain-lainnya. Sangat sedikit yang menjadi entrepreneur di sana. Tapi ya 99 itu buruh. Nah, itu pun menjadi pengalaman tersendiri. Terciptalah di dalam pikiran ketika itu bangsaku yang sekian banyak, hampir 1 juta waktu saya di sana, tapi statusnya buruh. Namun generasi daripada buruh ini bisa menjadi bangsa Malaysia yang mendapatkan hak yang sama, yang kemudian tarafnya sudah naik. Bukan lagi buruh, tapi ada yang menjadi polisi,
ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi politikus, dan lain-lain. Nah, ini juga masuk akal difikirkan. Baru setelah hampir 10 tahun, saya menetapkan tidak boleh lama-lama di luar Indonesia Raya ini. Maka saya menyerahkan tugas ke Pusat Robito Alam Islami. Saya berhenti, jangan digaji lagi, dan saya akan pulang ke Indonesia untuk menjalankan cita-cita membangun pendidikan. Kawan-kawan yang serombongan ketika itu dikirim ke Malaysia Timur ini semua bertanya, mengapa sampean sudah mapan kok pulang? Ya, kalau mapan itu ukurannya punya gaji, ya cukup. Tapi pribadi saya ingin kemapanan itu tidak diukur dengan pendapatan seperti itu. Nah, kemapanan dihitung dari seberapa besar dharma bakti kita kepada tanah air. Akhirnya kawan-kawan juga, oh mudah-mudahan berhasil cita-citanya. Terima kasih gitu kan. Sampai di Indonesia barulah menggagas, dalam arti gagasan yang tadi itu didetailkan. Tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Sehebat apapun kemahiran seseorang, kalau ingin membuat sesuatu dengan berdiri sendiri, itu tidak akan berhasil. Karena apa? Pengalaman yang sudah saya miliki, itulah nanti sebuah pengalaman kemudian didukung oleh sensitivitas yang tinggi, maka akan menjadi pengetahuan baru. Nah, itu yang saya pegang. Maka berkomunikasi dengan kawan yang belum kenal, kita mencari kenal, yang sudah kenal kita bangun persahabatan itu. Awal kita membuat satu rencana, khayal itu kita gambarkan. Ya, mula-mula memang set plan apa yang kita buat ini nanti adalah tempat duduk dulu, yaitu membangun satu kawasan pendidikan. Kita buat set plan, walaupun bukan seorang insinyur, tapi saya gambar tiap hari, pagi sore itu kerjanya gambar. Nah, sampai terciptalah satu gambar yang memerlukan lahan yang luas. Nah, ketika itu tidak tahu, kok tergambarlah 1800 meter timur barat, 1800 meter utara selatan. Mengapa? Karena gambar itu terpenuhi dengan ukuran itu, 1800 timur barat, 1800 utara selatan. Kemudian bagaimana set plan itu? Set plan itu kita buat supaya pusat kegiatan pelajar nanti itu adanya di center, di tengah. Nah, pusat itulah kita namakan masjid. Kemudian dilingkungi oleh tempat belajar dan oleh tempat istirahat atau asrama. Kemudian didukung oleh berbagai fasilitas yang lain. Kemudian kurikulum kita berbincang-bincang, kurikulum seperti apa. Nah, tersimpulkan dalam perbincangan ketika itu, ya kita harus punya kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang dikehendaki oleh Indonesia ketika itu. Nah, maka kita merujuk kepada kurikulum Departemen Agama dan kurikulum Pendidikan Nasional. Kita gabung, kemudian kita masukkan kurikulum yang kita katakan muatan lokal. Muatan lokal yang pertama adalah
mengenalkan hak asasi manusia. Mengapa? Karena hak asasi manusia ini adalah untuk mendukung moto pendidikan yang pengembangan budaya toleransi dan perdamaian tadi. Nah, kemudian karena pelajar ini walaupun tidak sekolah guru harus bisa mentransfer ilmunya, maka kita berikan metodik didaktik. Itu di luar kurikulum. Kemudian karena harus bisa komunikasi dengan orang banyak, maka kita adakan jurnalistik. Tentunya nanti ada hal-hal lain yang kaitannya dengan mengenal lingkungan. Nah, itu sudah mulai kita kenalkan, kita membangun pendidikan. Nah, pendidikan ini sifatnya kepesantrenan. Nah, menjelang itu terlaksana, kita buat dulu badan hukumnya, yaitu yayasan. Jadi saya menugaskan yang lebih muda untuk mengurusi yayasan ini. Tapi kalau untuk kepesantrenan, 2 orang yang kita tugaskan dan lain-lainnya itu belum, istilahnya kalau mengurus kepesantrenan belum kebadanan. Karena apa? Memang ketika itu kita tugaskan untuk mengurus administrasi yayasan saja. Adapun kepesantrenan, syekh yang mengelola. Maka semua itu pesantren Az-Zaitun ini kita dirikan. Kemudian kita berbincang nanti kalau sudah berdiri, guru dari mana? Nah, kita mencari pelan-pelan. Sebelum kita mulai, itu kita sudah dagangkan kepada kawan yang memang dekat, sekarang sudah almarhum, Pak Adi Sasono. Ketika itu ditanggapi bukan sinis, tapi tidak terlalu optimis. Apa kata beliau? Ah, ente suka mimpi di siang bolong gitu kan. Nah, saya jawab ketika itu, mending mimpi di siang bolong daripada mimpi tatkala tidur malam gitu. Kalau siang bolong bisa terjebakkan macam-macam gitu. Namun bukan menolak. Nah, kemudian beberapa tahun setelah kita berdiskusi dengan Pak Adi Sasono, yang kita gagas ini kok jadi. Ya, Pak Adi Sasono nggak pernah nanya dana dari mana gitu. Cuma kata Pak Adi Sasono, ya ente mau begitu, kalau maumu itu nggak bisa di stop gitu kan. Nah, itu kesan Pak Adi Sasono. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan lokasi yang seperti hari ini bukan ujug-ujug. Syekh itu sudah berjalan lang-lang buana kemana-mana di Indonesia ini, 2-3 tahun lah itu. Banyuwangi sudah, Magelang pernah, kemudian Cianjur bagian selatan itu, yang nanti lewat Ranca Bali dan lain-lain, sudah pernah. Kemudian di Tangerang ditawari oleh Pak Kiai Abdul Mukti ketika itu, ini saja dikelola gitu, juga belum. Akhirnya menemukan tempat ini. Ini sesungguhnya tempat yang tidak pernah dimimpikan. Apa? Karena kita sedang jalan, yang kita impikan tempat itu adalah yang kemudian digunakan oleh Texmaco. Padahal dalam perjalanan itu sudah sepakat itu camatnya. Camat itu bukan kecamatan, bukan, Caluk Maton. Caluk Matonnya itu sudah sepakat. Ya, harga ya enggak murah, enggak mahal harga ketika itu. Tatkala kita datang pagi hari untuk menyerahkan uang muka, tahu-tahu dibatalkan. Nah, itu ada rasa kesel gitu. Kenapa ini orang kok terjadi gampang merubah? Ternyata ada yang lebih mahal. Berani. Ya, sudah.
berhenti. Nah, jangan pulang karena masih pagi, kita terus ke timur, melewati Subang, kemudian melewati jalan Wesel ketika itu namanya. Itu jalan belum ada aspal, masih ya ngebul lah tanah. Itu tahun 92 atau 93 itu. Jalan saja terus, jembatan yang ada di sekitar kampus kita sampai ke Subang itu masih banyak yang belum jadi. Jadi kita turun ke sungai, jalan lagi, baru ada apa namanya plang menunjuk Hargelis. Nah, kita belok kiri, ketemulah satu tempat warung, kita berhenti makan-makan karena sudah jam 12. Nah, datanglah seseorang yang menanyakan, "Bapak cari tanah ya?" katanya. Kita bilang tidak, hanya jalan-jalan saja. Kalau mau cari tanah di sini ada Pak, tapi tanahnya jelek. Tanah jelek. Ya, karena ada bahasa jelek, jadi seneng. Ya memang kurang bagus kalau dipandang ketika itu. Satu, jalan dari perempatan Mekarjaya itu sampai ke tempat Al-Islah sekarang itu kurang lebih 4 kilo itu. Tidak bisa dilewati apa-apa. Tapi kita lalui. Akhirnya sampai, tidak menggunakan mobil, jalan kaki. Nah, kita tanya, ada berapa banyak yang kamu jual? Pak, banyak. 100 ada enggak? 1000 juga ada Pak, katanya. Nah, baru semangat itu. Terus harganya berapa gitu? Menyebut harga, tanah katanya jelek, kok mahal begitu harganya? Sampai jadilah ketika itu. Harga kita mulai yang 60 hektar. Karena megang kantong kiri dan kantong kanan, wah ini bisa ini gitu. Akhirnya kita sampaikan ke kawan-kawan, ini ada 60 hektar, mari kita awali. Dari sejak itulah Syekh membuat gubuk untuk tinggal di tengah hutan ini, untuk menerima semua yang mau melepas haknya kepada Syekh. Jual. Ya. Setelah dalam perjalanan kita ingin mendapatkan perlindungan dari daerah, maka kita datang ke bupati. Ketika itu bupatinya Pak Kolonel apa Letkol, yaitu Pak O.P. Mustafa. Sangat mendukung, hanya mungkin underestimate karena pesantren gitu. Kenapa pesantren kok banyak-banyak memerlukan tempat gitu? Nah, nanti kalau nggak banyak tempatnya kita nggak bisa lanjut karena semuanya harus beli. Jadi untuk apa? Untuk pesantrennya, tempat pendidikan dan asrama, kemudian untuk sarana pendukung, terus untuk penghijauan lingkungan supaya penghuninya tentram. Nah, mungkin masuk rasional, kemudian diberikan fatwa tanah. Kita tidak tahu itu, entah itu apa, tapi ada fatwa tanah. Diberikanlah ketika itu, kalau tidak 2.000, 2.500 hektar. Dan ketika pemberian fatwa tanah itu di lingkaran desa yang kita tinggal hari ini, itu ada informasi katanya mau dibuat peternakan babi. Nah, tapi mendapat tentangan dari masyarakat barangkali gitu. Nah, begitu karena kita ingin mendirikan pesantren, ya diterima itu. Nah, sudah, setelah itu kita minta izin mendirikan bangunan gitu. Wah, pesantren saja kok pakai IMB katanya, bikin saja katanya. Ya, dalam hati mungkin karena belum ditunjukkan set plan. Nah, sebelum kita memulai bangunan itu dari kabupaten Pemda minta bagaimana proposal pesantrennya. Nah, kita terangkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai pembiayaan dan sebagainya. Nah, baru kalau begini
pembangunannya harus pakai izin. Ya, kita tunjukkan ini set plan-nya. Nah, akhirnya berjalan dan baik, IMB turun, sampai masjid ini pun sudah ada IMB-nya. Di tengah hutan, di lingkaran sendiri pakai IMB, jadi semuanya ada IMB-nya. Mulailah membangun. Gedung yang dibangun pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pertengahan dilanjutkan asrama. Asramanya namanya Al-Mustafa, karena yang meresmikan Pak Ofiq Mustafa, yang menanam batu pertamanya itu. Jadi berjalan terus. Nah, bagaimana itu mendanai semua itu? Memang tidak punya uang, punya gagasan, punya ide, mengajak kawan-kawan. Dari situlah perlahan-perlahan, karena kita punya sikap, punya pegangan dalam cita-cita. Kalau kita punya kemauan, nanti ada jalan. Nah, kemauan kita tanam dalam jiwa kita dan kawan-kawan kita ajak, maka terciptalah jalan. Maka yang membangun ini adalah umat Islam. Namun kita katakan ini dibangun oleh bangsa Indonesia. Nah, memang awal-awal banyak yang bertanya apakah dapat bantuan dari luar, khususnya Arab. Karena mungkin melihat Syekh yang awalnya petugas dari Rabithah Alam Islami, ya mungkin punya asumsi bahwa ini pasti dari Arab. Ketika itu Syekh tumbuh nasionalismenya tatkala ditanya dari Arab itu. Indonesia ini tanah yang kaya. Kita kaya, bangsa Indonesia ini kaya. Hanya belum terkoordinir. Kita yang membantu Arab. Tiap tahun kita membantu Arab. Dan andainya juga diberi, belum tentu kita terima karena ada syarat biasanya. Contoh, kalau dari Arab Saudi, gedungnya namanya Arab Saudi. Dari Kuwait namanya Kuwait. Kita ingin di sini ini ya Indonesia. Nah, maka terjadilah pertanyaan-pertanyaan itu, kita katakan kita ini kaya. Hanya belum terkoordinir. Belum termanage. Nah, tatkala kita mulai pembangunan, kemudian satu selesai untuk sekolah, kemudian untuk asrama selesai, ukurannya pun kita tidak menggunakan ukuran yang terlalu sederhana. Maka untuk kelas kita tetapkan 8 kali 12. Nah, karena di Jerman pun seukuran itu. Kemudian supaya efisien menggunakan tanah, walaupun kita punya luas, tapi efisiensi tanah itu kita pikirkan. Maka kita naikkan ke atas. Nah, kalau Abu Bakar itu 4, kalau nggak salah itu 4 lantai. Kemudian yang lain-lain sudah 5, 6. Kemudian asrama pun kita tingkatkan. Sehingga tidak terlalu boros tanah. Nah, berjalanlah pembangunan. Baru kita minta izin operasional melalui Departemen Agama yang ada di kabupaten. Dan tidak lama keluarlah izin itu dengan nama Az-Zaitun. Az-Zaitun itu awalnya belum tergagas kala mendirikan yayasan itu. Ya, yang penting pesantren gitu. Tapi karena diminta ini harus ada nama, maka kita namakan Az-Zaitun. Pas Bagaimana? Ranting zaitun juga lambang perdamaian. Ya, karena kita satu di antaranya itu, kemudian membaca Alkitab juga ada pada waktu Nabi Nuh mendarat. Itu juga ada simbol-simbol merpati dan zaitun. Kemudian juga di lambang-lambang perdamaian itu zaitun. Tapi ketika itu tidak terbayang itu. Hanya ingin az-zaitun. Mengapa?
Karena di dalam surat At-Tin itu ada sumpah ilahi itu tin, zaitun, tursinat. Nah kita awalnya, bagaimana kalau At-Tin? Di Jakarta sudah ada Masjid At-Tin. Nah yang ketika itu Pak Harto, jangan nanti double gitu, zaitun saja, az-zaitun. Nah begitulah cerita nama itu. Baru berjalan, kita tawarkan pada masyarakat, dan menawarkan ke masyarakat itu kita bentuk tim untuk turun ke provinsi-provinsi. Nah, ada kejadian pada waktu kita turun di Timur Timur. Waktu itu Timur Timur sedang bergolak. Itu sampai di satu tempat, ketua yayasan Imam Prawoto, wakil ketua sekretaris sebelum ketua ketika itu, Imam Prawoto di Timur Timur sana ada cash karena nyerempet ternak yang dimiliki oleh sana, itu di stop oleh kelompok Fretilin itu ketika itu. Ya kalau tidak ada sebab yang masuk akal mereka, ya nggak tahu kemana gitu. Nah ketika itu ini tim yang ke sana, khususnya Imam Prawoto, didekati oleh babi peliharaan itu, dilus-lus gitu. Nah nggak tahu kok dengan cara itu kita suruh jalan, maka selamat. Padahal mereka semuanya ya bersenjata. Nah, ini dari Indonesia ini dan sebagainya, selamat. Jadi semua dari provinsi Aceh sampai Timur Timur, semua kita tawarkan pendidikan ini, dan hasilnya ya seluruh provinsi itu ada, walaupun satu umpamanya. Dari Timur Timur yang kita tidak sangka banyak itu, banyak ketika itu. Dan kemudian kita berkenalan dengan tokoh-tokoh Timur Timur yang sudah merdeka menurut mereka. Pak Mar'i Al-Katiri yang Fretilin itu pernah datang ke Az-Zaitun, pernah menginap di Az-Zaitun. Jadi itu hubungan baik, sampai sekarang baik. Nah itu cerita awal. Nah baru berjalan, terus berjalan. Ini kalau tidak ditangani secara serius, ya nggak tahu. Maka kita serius menangani. Satu, manajemen keuangan. Memang manajemen keuangan di Az-Zaitun ini berbeda dengan manajemen yang di departemen atau macam-macam lah. Itu berbeda. Mengapa? Intinya supaya tidak ada korupsi di dalam kampus ini yang segini luasnya ini. Maka seluruh instansi, katakan sekolah dari PAUD, pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, ini semuanya diberi kesempatan untuk membuat rekening masing-masing. Namun sekalipun nanti kepala sekolah itu menandatangani dengan bendahara, ini belum bisa cair kalau belum ditandatangani juga oleh saya. Maka seluruh rekening di dalam kampus ini harus ada nama saya. Nah, sehingga terkontrol semua. Kemudian ada kegiatan yang harus cepat dilaksanakan, itu biasanya rekeningnya atas nama saya. Namun walaupun atas nama saya, rekening itu cek dan sebagainya itu dipegang masing-masing yang punya kegiatan. Nah, umpamanya contoh, ada satu rekening yang atas nama saya untuk kegiatan percontohan lahan, karena ini harus cepat dan sebagainya, itu dipegang administrasi keuangannya oleh fulan,
kemudian untuk mengeluarkan hanya tanda tangan Syekh. Itu berjalan dengan baik. Jadi kalau tidak seperti itu, ya kita tidak paham, karena masing-masing punya hak menandatangani. Dan ini pernah terjadi, tanda tangan Syekh ya dikonversi melalui tangannya itu, tetapi sudah bisa diatasi. Jadi memang terkesan banyak. Kenapa? Ekonomi umpamanya, bagian processing beras ada rekening sendiri, processing peternakan ayam ada rekening sendiri, semuanya berekening. Jadi jumlahnya banyak rekening itu. Nah, ada yang tanda tangan, nanti ujungnya tanda tangan Syekh. Jadi begitu, sampai tidak terjadi hal yang kita khawatirkan, yaitu yang namanya salah urus keuangan. Memang pernah terjadi sekali, karena itu lambat menyetor, nah sehingga terjadi kesalahan. Nah itu pengalaman seperti itu kita tutup mereka, nggak boleh lagi memegang. Jadi inilah yang membuat Az-Zaitun ini tidak berhenti bergerak. Katakan guru tidak pernah ada yang telat, kita istilahkan di sini ihsan atau honornya gitu. Karyawan juga begitu, semua nggak ada yang telat. Mengapa? Karena kontrol keuangan terus berjalan. Nah, karena kita mengadakan pendidikan ini ada dua muka, pendidikan, ekonomi, pendidikan. Jadi kalau kita bergerak di ekonomi hanya untuk memenuhi hajat pendidikan, kita bergerak di pendidikan supaya bisa bergerak di ekonomi, maka dua ini terus berjalan. Maka hasil apapun yang dilaksanakan itu kembalinya ke pendidikan. Contoh, umpamanya Syekh membuat kapal, itu memang segalanya itu Syekh. Namun hasilnya itu kembalinya ke pendidikan. Jadi di sini Syekh ini hanya memegang supaya semuanya tidak lepas tanda tangan. Administrasi mereka yang pegang. Nah, sehingga dengan cara ini memang kalau dipahami oleh orang yang tidak tahu ya nggak paham. Nah, seakan-akan rekening itu karena namanya Syekh, maka Syekh yang berhak segala-galanya gitu. Syekh ini sudah mewakafkan diri di Az-Zaitun ini. Berdiri Az-Zaitun mewakafkan diri. Nah, maka katakan umpamanya aset pribadi itu adanya di Menes. Nah, umpama dulu punya rumah di Menes, karena tidak ditinggali, tidak dihuni, maka ada yang minta gentengnya silakan, ada yang minta batunya silakan, sampai sekarang tidak ada itu. Dan tidak pernah ke sana kecuali sambang kampung itu. Kemudian di kampung halaman juga ada, tapi itu warisan. Nah, jadi saya sudah mewakafkan diri. Ya, orang yang tidak paham kalau ada nama ini, seperti itu milik saya. Nah, sudah. Tanah juga begitu. Tanah yang dibebaskan oleh Az-Zaitun, dulu belum Az-Zaitun, oleh yayasan, itu nama dan lain sebagainya, SHM-nya, sertifikat hak miliknya, tidak diatasnamakan yayasan. Meminjam nama banyak kawan, guru, eksponen, itu semua namanya ada. Kemudian oleh notaris nama-nama ini hanya dipinjam nama dan untuk yayasan. Itu ada keterangan notarisnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang melihat SHM, oh ini nama Panji Gumilang, oh ini nama ini, ya itu sesungguhnya karena nggak paham. Kalau bertanya dulu ya paham gitu.
Jadi saya ini sudah wakaf ke kampus. Bagaimana? Rumahnya di dalam kampus ini. Nah, kalau diberitakan katanya rumah Panji Gumilang di suatu tempat, dipotret di mana itu, walaupun liar mendapatkannya, nggak pakai izin, itu kecelek, itu bukan punya AS Panji Gumilang, namanya saja itu milik Az-Zaitun. Jadi semuanya itu kecelek itu bahasa Jawa itu. Bukan begitu, karena mereka tidak paham. Wah, ini menyalahi kaidah, sepertinya menyalahi, tapi bukan. Karena semuanya itu ditulis milik Az-Zaitun. Mengapa? Ya karena ketika mendapatkannya itu, ya caranya ya agak rumit lah ketika itu. Nah, karena rumit, ya sudah diatasnamakan, sertifikat tanah apa semua itu dikumpulkan di brankas Az-Zaitun. Mengapa mewakafkan diri? Ya nggak mengapa-mengapa, karena ingin saja. Rumah di Az-Zaitun. Saya ini makannya pun ditanggung oleh Az-Zaitun. Seperti anak-anak, seperti karyawan semua dikasih makan oleh Az-Zaitun. Pelajar kasih makan Az-Zaitun. Saya dikasih makan Az-Zaitun. Jadi karena mewakafkan ya nggak pakai dihitung. Dan untung karena saya ini tidak termasuk konsumen yang elit, bukan. Karena makannya cuma sekali. Nah, sehari sekali ya. Enteng, merawat Syekh itu enteng. Karena sudah seperti itu, maka Syekh merasa cukup. Adapun kendaraan pun oleh Ma'had. Nah, mengapa kendaraannya kok bagus? Pengen saja supaya badan ini tetap sehat. Dan kendaraan itu nggak setahun sekali dibawa ke Jakarta itu. Nah, bukan nggak sebulan sekali. Mengapa? Dipakai keliling ke sawah, ke kebun, ke hutan. Nah, kalau pakai kendaraan yang agak bagus kan nggak terlalu capek. Cuma itu saja. Nah, jadi semua anta wa maluka lizaitun. Nah itu, ana wa mali lizaitun. Jadi jangan heran, saudara-saudara wali santri nggak usah heran kalau ada pengumuman dari sana sini, oh nama Panji Gumilang sekeluarga ada namanya, oh saudara-saudara juga ada nama sebagai di dalam SHM tanah yang sekian ribu hektar itu ada. Nah, malah yang mengumumkan katanya ini Panji Gumilang sekeluarga katanya. Ada yang salah. Menyebutkan istri Panji Gumilang juga nggak pas, karena nggak ngerti. Nah, itulah kalau kebanyakan ngomong, ya begitu. Ya, ala kadar begitulah. Jadi keuangan di Az-Zaitun aman. Alhamdulillah. BOS aman. Kita menerima BOS itu tidak akan turun kalau tidak disahkan laporannya. Iya. Kemarin katanya ada ini itu dari inspektorat dari Jakarta, Departemen Agama, ada kekurangan ini, yaitu sifatnya sangat tidak berarti karena teknis. Teknis kecil lah, umpamanya sewa internet. Ini mestinya atas nama ibtidai ya ibtidai, sanawi ya sanawi, itu gampang. Tapi prinsipnya apa yang kita laporkan dari BOS ini ya tidak sombong, ya paling tertib. Nah, kalau mau mengakui ketertiban itu ada di Az-Zaitun, ya mestinya dikatakan tertib. Dan semua tersimpan dari yang pertama sampai sekarang. Dari mulai tahun 15 itu. Nah, jadi begitu. Baik. Jadi adem, uang di Az-Zaitun itu adem. Yang menjadi kurang adem itu karena ada blokir. Jadi kadang-kadang mikir juga ini anak-anak ini bisa makan nggak ini gitu. Untungnya berasnya tersedia, daging tersedia. Tapi kan bukan itu. Guru ada gaji, ya katakan jangan gaji lah, honor.
tertutup enggak ini karena diblokir gitu kan. Maka tadi sudah kita terangkan, nanti kalau ada wali santri yang mau mengirim kewajiban-kewajibannya, jangan dimasukkan ke rekening itu, keblokir lagi nanti. Ya. Saudara-saudara yang mau ngirim, jangan lewat rekening, antar saja. Ya, sekecil apapun hantar tunai. Nanti kita nggak bisa belanja ini itu, karyawan gajinya nggak bisa terbayar gitu. Guru itu 1 bulan itu bukan ratus juta, miliar. Karyawan juga begitu. Jadi kalau lama-lama diblokir, ya otak ini muter juga gitu kan. Tapi untung saudara-saudara masih ada yang nunggak. Jadi kalau nunggak jangan ditransfer ke nomor rekening, kena blokir itu. Ya, kirimkan saja langsung. Nah, itu tentang cerita keuangan. Adapun cerita aset berbentuk lahan, itu tidak satupun lahan yang tidak sah. Karena prosesnya, ya mengikut proses bagaimana untuk mengesahkan lahan itu untuk tangan kita. Tidak ada, nyerobot lah, waduh, gimana kok zaman begini nyerobot. Kalau zaman VOC bisa lah. Ini zaman sekarang nggak ada itu orang yang bisa nyerobot lahan orang lain. Semeter saja dipertanyakan. Jadi yang belum tahu seperti benar. Tapi kalau yang tahu, yang paling tahu ya Syekh. Malah orang-orang yang sudah tidak di sini berusaha merongrong karena namanya masih ada di sini. Ya baru-baru ini itu Jati dicuri, malah membawa anggota untuk mengamankan. Jadi menganggap itu punya dia, ya enggak. Syekh itu saksi hidup karena mencari lahan, menemukan lahan juga Syekh. Menemukan lahan di sini itu Syekh. Bukan siapa-siapa, baru mengajak, ayo kita bebaskan. Anak saya itu 3, ketika itu masih kuliah, saya suruh berhenti dulu, baik-baik. Nah, kita selesaikan ini, nanti sudah selesai, kamu mau kuliah kemana silakan. Jadi ada 2 tahun itu, berhenti itu. Kemudian minta sekolah, ayo pilih kemana kamu. Ada yang mau ke London supaya bisa kuliah ini, silakan. Ada yang mau ke Australia, silakan. Ada yang mau ke New Zealand, silakan. Nah, yang bukan anak Syekh pun disekolahkan, ingin ke New Zealand, sekolahkan. Kalau anak Syekh yang di New Zealand selesai. Tapi yang tadinya kita anggap ikut berjuang membebaskan lahan, kita sekolahkan, ternyata mungkin kemampuannya terbatas, jadi nggak selesai. Ya itu tentang lahan. Lahan di sini nggak ada itu yang namanya nyerobot. Emang lahan apa bisa diserobot itu? Nggak ada. Adapun harga kalau dihitung sekarang ya beda. Iya. Jadi nggak boleh. Oh itu harganya sangat murah. Ya bukan sangat murah. Mencari uang $1 dulu susah. Ketika pembebasan di sini, dolar itu harganya masih 1.200. Nah, sekarang 15.000. Iya. Nah, jangan dikhayalkan sekarang. Maka berdirilah kampus, dimulailah. Nah, karena kita concern kepada pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, maka seluruh kegiatan ini itu muaranya, dasar dan muaranya. Iya. Itu ceritanya. Iya. Cerita pendek itu. Syekh, sekitar 2 tahun yang lalu Syekh mengumumkan appraisal tentang aset Az-Zaitun yang sampai 22 triliun kalau tidak salah. Nah, itu Syekh sadar tidak ternyata
setelah sekian lama begitu, tadi juga saya sebutkan dulu harga dolar 1.200, sekarang sudah 15.000, dan ternyata setelah banyak kemajuan, terus di appraisal sekitar 2 tahun yang lalu itu sampai 22 triliun. Nah itu saya sadar dan bagaimana saya memaknai itu, ternyata aset Az-Zaitun yang di appraisal oleh pihak ketiga ternyata sampai 22 triliun. Ya nggak tahu, mereka yang ngitung. Mereka yang hitung, ya nggak tahu. Tahu-tahu dihitung segitu. Alhamdulillah, ternyata kata orang manjada wajada. Sopo wonge kang teman-teman ya menemukan gitu. Siapa yang benar-benar sungguh-sungguh ya akan ketemu. Terus yang menilai bukan kita. Itu pun awalnya jangan dinilai itu. Tapi kanan kiri ya boleh, biar kita tahu seberapa banyak yang bisa diwujudkan. Nah ternyata segitu. Itu pun belum semuanya. Masih banyak yang belum. Tempat-tempat strategis masih belum. Ribuan hektar lagi. Ya nggak usah disebut lah. Tempat strategis. Yang katanya dulu tanah jelek, ternyata ya ini jadi segini. Yang apprecialnya sampai segitu itu. Alhamdulillah. Iya. Hadza min fadli Rabbi. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya kita, orang mengatakan Panji Gumilang itu kaya raya. Iya, alhamdulillah, karena saya bagian dari yang kaya raya itu. Apa yang kaya raya? Ya Az-Zaitun. Iya. Berikutnya Syekh, ini ada isu yang beredar seperti mau memisahkan Az-Zaitun dengan Syekh Az-Zaitun. Nah, bagaimana saya menanggapi ini? Dan juga ada penilaian ini banyak pembunuhan karakter terhadap Syekh. Nah, bagaimana ini Syekh menanggapi hal ini? Ya. Nah, kita tanggapi, bukan nanggapi ya. Kita kasih dongeng lagi ya, pembunuhan karakter. Kalau Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun karakternya, karena begini, diapa-apakan juga begini. Nah, karakter itu kan satu diantaranya akhlak. Solabowo tingkah laku unggah ungguh, itulah karakter. Nggak bisa dibunuh. Dengan apa juga nggak bisa dibunuh. Diapakan juga nggak bisa dibunuh. Kecuali kalau sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, nggak ada yang bisa membunuh karakter Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Itu kekhawatiran kawan-kawan saja. Oh, ini pembunuhan karakter. Nggak bisa dibunuh. Panji Gumilang diapakan juga begini. Nggak kurang, nggak lebih ya begini. Nah, itu kalau pembunuhan karakter. Terus apa tadi yang katanya ambil alih dan sebagainya? Kalau ikan mas gampang. Ambil ikan masnya, dan disisihkan, di sini tinggal airnya, bisa. Nah, saya cerita, itu sumbernya dari dongeng Mbok. Saya dulu manggil orang tua perempuan itu ada dua. Kadang-kadang kalau di depan banyak orang, pegawai kecamatan datang dan lain-lain datang, itu manggilnya emak. Tapi kalau hari-hari manggilnya Simbo. Karena orang tua laki-laki itu kepala desa, jadi sering datang dari kecamatan, dari kaudanan. Nah itu kalau manggil ibu itu emak, mae, sima gitu. Tapi kalau hari-hari nggak ada siapa-siapa, mboe gitu, Simbo gitu kan. Nah kalau mau tidur cerita. Ceritanya apa? Ceritanya Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu dulu ada orang punya anak dipelihara,
Kemudian ada yang datang, ibu-ibu juga, iku anakku. Wah, ini tandanya begini. Kemudian dibawalah ke Nabi Daud, minta dihakimi lah gitu. Nabi Daud nanya, apa tanda-tanda anak yang kamu nggak memelihara tapi ngaku? Ini pas, tanda-tandanya ada. Andeng-andeng di sini, kemudian apalagi pas, tanda-tandanya pas. Kata sang ibu yang memelihara anak itu, dari mana dia tahunya itu? Kok bisa pas, tanda-tanda tahu ini tahu. Tapi yang melahirkan kan saya gitu. Akhirnya Nabi Daud menawarkan, sudah dibagi dua saja. Ini ambil pedang, kita belah dua saja. Ini sang ibu yang sedang memelihara ini, yang memang melahirkan, itu tidak bisa nangis, tapi air matanya bercucuran terus ganti-ganti. Ditanya oleh Nabi Daud, mengapa kamu menangis seperti itu? Enggak menjawab. Terus, masih dibelah dua. Nah, terus sang ibu ini mengatakan, sudah serahkan saja ini. Karena ini anak saya, kalau dibelah dua habis ini gitu. Mati. Terus Nabi Daud langsung ngetok palu, tak, ini yang punya hak adalah yang melahirkan dan yang memelihara. Masukkan ke bui, ini penipu. Nah, jangan-jangan nanti kalau ada orang yang mau ngambil itu, nasibnya seperti hukum yang diterapkan Nabi Daud itu. Bukan syekh yang dipisahkan nanti. Orang-orang yang mengaku punya jabatan mengatakan tidak dibubarkan, tapi akan dipelihara, dibina. Jangan-jangan ngomong membina itu sampai di sini dites oleh anak-anak. Karena sudah sepuh gitu. Mbah, apakah Mbah Kung ini hafal itu Indonesia Raya 3 stansa? Pasti anak-anak yang di SD itu nggak bakal hafal itu, Mbah. Urusannya ngurusi punya orang lain mau diambil gitu. Nah itu. Yang satu lagi juga ada lagi. Ini Al-Zaitun boleh nanti ditata kurikulumnya. Nah itu menandakan orang yang ngomong itu kebanyakan ngomong. Kurikulum yang dipakai di sini ini kurikulum Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ada tim akreditasi. Nah kalau itu tidak diakui, ya kebangetan, berarti tidak mengerti pendidikan. Apa hasil akreditasinya yang dijalankan di Al-Zaitun ini? Bukan sekedar A. Hasil itu A unggul. Saya juga nggak tahu apa itu A unggul. Saya mau mendidik saja. Laporannya kok A unggul. Apa itu arti A unggul? Ya nggak usah diterangkan. A unggul saja. Lah kalau itu dijadikan dasar Al-Zaitun, kurikulumnya mau diperbaiki, ini yang ngomong itu nggak ngerti apa-apa itu. Hanya dagang omong. Terus ini tokonya harus dipisahkan. Gimana ini? Ini ya ngomong bebas lah. Tapi ketahuan nilai yang ngomong itu. Ada lagi yang lebih rendah lagi. Tadi agak tinggi, yang dipanggil Mbah Kung tadi. Ini Pak D lah. Nah, yang nomor 2 ini Pak D. Yang nomor 3 ini Mamang lah. Mamang. Itu tambah nggak karu-karuan lagi, nggak ngerti urusan. Orang dipanggil Mamang, tapi nggak pernah nengok keponakannya yang ada di sini. Terus ngomong macem-macem. Itu bisa kualat loh itu. Kualat. Zaitun ini barangkali itu tanda petik. Jangan-jangan tanda petik dizolimi. Nah, orang yang mazlum itu doanya manjur. Kesleo itu nanti yang ngomong-ngomong begitu itu. Kena hukum Nabi Daud tadi itu. Nah, Simbo ini uminya Syekh itu
Orang yang tidak bisa nulis dari kiri, baca dari kiri juga, tapi karena namanya kitab yang dari kanan dan nulis dari kanan, jago. Kirim surat waktu saya di kantor itu pakai dari kanan, ngomong Jawa tapi dari kanan, ngomong Melayu tapi dari kanan. Nah itu cerita begitu. Dari cerita Nabi Dawud ngakimi si mboke bocah, ya iki ngaku mboke juga. Ya tatkala mau dibelah, dredes air mata, begitu ditanya udah serahkan. Langsung Nabi Daud ketok, si orang yang ngaku-ngaku itu langsung masuk kamar kecil dikunci, alias buwi. Itu cerita. Jadi jangan khawatir, pembunuhan karakter juga nggak bisa dibunuh. Karakter saya ini nggak bisa dibunuh, cuma segini. Kalau suruh ngomong nggak bener, yang karakternya nggak begitu. Terus suruh diem, karakternya nggak mau diem. Kalau nengok yang nggak pas. Cooling down, apanya yang di cooling down? 20 tahun puasa. Wartawan nanya nggak jawab, ini nggak jawab. Tatkala taruhan terjadi, oh tempat yang macam-macam itu yang ada teroris baru ngomong. Nah sekarang kalau teroris dihubung-hubungkan ke Al-Zaitun nggak bakal bisa. Mansuk sudah tutup. Terus gimana lagi? Itu ceritanya begitu. Iya. Alhamdulillah terima kasih. Ini banyak memberikan informasi, ilmu, dan juga kalau bahasa sekarang pencerahan ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Pencerahan itu renesan. Iya. Ya melanjutkan ini terakhir mungkin ada pesan dari untuk masyarakat umum, mungkin tentang kerukunan, kemajuan atau apapun itu. Ya ini namanya juga ngobrol dengan lingkungan, nggak usah pesan ke orang-orang nanti disangka macam-macam lagi gitu. Nah sudah ini statementnya, ayo kita kembali ke Undang-Undang Dasar, kemudian kepada dasar negara yang sesungguhnya. Jangan munafik kepada dasar negara dan undang-undang yang disepakati itu. Itu saja. Baik sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.